Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbah semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya kedatangan J2 Prem Mbah. Kasusnya itu di cas itu ada logo casnya. Baik posisi mati ataupun posisi menyala itu ada logo cas Mbah. Tapi tidak bertambah. Kira-kira seperti itu kasusnya Mbah. Bisa dilihat itu Mbah ya. Saya coba cas. Ada Mbak ya, logo casnya ada Mbak ya. Logo casnya ada Mbak. Ini termasuk kasus lumayan pelik. Logo cas ada, tapi perhatikan Mbak, untuk USB tester saya tidak menandakan adanya tanda-tanda ampere itu masuk. Dalam artian arusnya masuk itu tidak ada. Jadi benar yang beliau bilang, HP dicas ada logonya tapi tidak menambah, yang ada malah berkurang. Bisa dilihat logo cas dalam posisi mati itu dicas, logo casnya nongol, tapi di USB tester saya itu tidak ada ampere yang masuk. Coba kita bandingkan dengan yang normal Mbak ya. Ini kebetulan servisan juga, rusak konektor casnya ya. Perhatikan logo cas naik tapi ampere menandakan ada tanda-tanda arus masuk. Ini yang HP normal Mbak, harusnya seperti itu. Untuk kasus J2 Prem ataupun handphone yang lainnya yang seperti ini agak lumayan rumit Mbak ya. Bisa dari konektornya, bisa mungkin ada salah satu komponen yang short, atau bisa jadi dari IC casnya Mbak yang bermasalah Mbak. Yang jadi masalah, yang punya ini tadi sempat saya tanya, jika IC casnya dilakukan bergantian dengan ongkos sekian, beliau tidak sanggup gitu loh Mbak, karena kalau IC cas kan ya lumayan mahal Mbak. Karena saya tidak mau mengambil risiko juga, karena risikonya juga bisa jadi mati total ya untuk pergantian IC cas. Tapi kita coba lihat dulu Mbak, bagaimana nanti handphone ini selanjutnya. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan Mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum subscribe Mbak. Jadi harus subscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di-like Mbak, nggak usah di-like. Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan, dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Oke Mbak, kita awali dengan membongkar. Untuk membongkar handphone ini agak sedikit berhati-hati Mbak ya, karena kalau posisinya layar belum retak mungkin tidak ada masalah ya. Di sini handphone ini layar sentuhnya juga sedikit retak, jadi harus ekstra berhati-hati Mbak. Itu seperti dilihat ya, kita harus ekstra berhati-hati dalam membongkar handphone ini, karena salah cungkil bisa nombok gitu Mbak. Harus hati-hati. Ini video saya percepat nggih, bisa diperlambat kalau mungkin ingin melihat proses yang
secara lambat Mbak ya. Di YouTube ada settingan untuk memperlambat video Mbak. Oke Mbak, sudah selesai kita bongkar. Kita coba cek Mbak ya. Kita pastikan apakah arus casnya sampai ya. Sampai arus 5 volt itu apakah sampai di sampai ke sirip konektor Mbak ya. Apakah masih maksudnya sampai di situ itu arusnya sampai begitu loh. Kita coba tes. Untuk negatif di mana saja Mbak ya, tapi kita cek arusnya ada Mbak ya, arusnya ada berarti konektor cas memang sedikit agak keropos Mbak ya. Saya lihat tadi sedikit agak apa Mbak ya, atomnya tuh sudah pada lari, tapi masih bisa Mbak, masih bisa. Seperti kita lihat arusnya masih ada. Background sampai di sana juga masih sampai, berarti jalur negatif sampai dan jalur positif pun sampai. Di sini saya menyimpulkan mungkin ada yang short ya, karena jalur sampai di situ. Di sini saya coba mengecek Mbak ya, apakah ada yang short. Di sini video saya percepat Mbak. Saya cek pertama pakai avometer digital ya. Saya perhatikan tidak ada masalah ya di bagian komponen-komponen baik kapasitor tidak ada yang short. Saya tes juga pakai avometer analog juga, saya lihat tidak ada yang short ya. Terlepas mungkin dari kekurang telitian saya ya, namanya manusia ya. Mungkin saya kurang teliti, tapi setahu saya kayaknya sudah saya cek semua bagian-bagian kapasitor yang di dekat baik IC cas atau konektor cas itu tidak ada yang short. Di sini saya berkesimpulan masalah di IC cas Mbak. Di sini saya mencoba memanasi saja, menggoyang-goyang IC cas dengan cara memblower ya, tapi dua IC utama itu CPU dan MMC-nya saya saya tutup untuk menjaga sesuatu hal yang tidak diinginkan, mungkin kelewat panas bisa mati HP Mbak ya. Saya coba panasi, di sini saya tidak angkat, cuma saya goyang-goyang saja untuk memastikan barangkali ada kaki-kaki yang tidak menempel. Sebelum saya cek cas, saya cek dulu ada yang short tidak. Mungkin ada yang short waktu saat blower, tapi saya cek ini masih tetap sama Mbak ya, tidak ada penambahan, tidak ada perubahan. Saya panasi. Di sini saya menyimpulkan kayaknya berhubung beliau tidak kalau mau diperbaiki IC cas Mbak, saya minta dengan biaya sekian-sekian itu dibilang terlalu terlalu mahal atau bagaimana. Karena saya minta sekian itu karena memang selain IC cas itu kadang-kadang baru juga
tidak bagus Mbak ya. Untuk J2 Prime itu kita beli baru itu kadang-kadang tidak bagus. Itu terlepas dari itu kita juga resiko Mbak ya, kalau sampai pergantian IC cas itu resiko bisa mati ya. Saya bilang memang karena saya tidak mendahului kehendak, karena kita di saat pergantian itu di dekat IC itu ada IC utama ya, kita bisa kena dampaknya ya, bisa mungkin mati atau bagaimana. Dan saya minta sedikit agak tinggi biayanya, beliau tidak setuju, dan saya tawari untuk sistem bypass, beliau setuju. Tapi ini langkah selanjutnya Mbak, saya ganti dulu konektor casnya, karena konektor casnya saya lihat itu memang sedikit apa ya, kayak yang jelas atom, pelapis atom itu kuningan, sirip-siripnya itu kan dilapisi atom Mbak, itu sudah mereteli kalau orang Jawa bilang ya. Terpaksa ya saya ganti dulu untuk konektor casnya supaya nanti tidak terkendala. Oh ya Mbak, ini handphone ini tadi sempat saya tes ya, sempat saya tes juga tidak connect komputer ya. Ini saya ganti dulu konektor casnya, dan nanti saya lanjutkan dengan pembypassan jalur dengan menambahkan dioda Mbak ya. Intinya nanti untuk langkah pembypassan begini saya tidak sarankan Mbak ya, jika tidak kepepet, karena nanti ini handphone menjadi fast charging, dan pastikan kalau ngecas minimal 1-2 jam harus dicabut ya. Biar diganti konektor cas juga tidak ada masalah Mbak, karena memang dasarnya konektor cas juga tidak terlepas dari fisiknya yang masih bisa ngecas Mbak ya. Saya coba ganti pun juga ndak ngefek, karena memang pada dasarnya kerusakan bukan di konektor cas. Dan kenapa ini kok saya ganti konektor casnya ya, supaya tambah bagus lah Mbak. Di sini saya melakukan pembypassan jalur dengan menambahkan dioda. Seperti dilihat ya di sini saya ambil jalur. Ini video saya percepat Mbak, kalau mau detailnya bisa di setting lambat ya untuk jalurnya. Di situ antara jalur 5 volt sebelum komponen itu saya jumper yang dari arah konektor cas itu mengarah ke konektor positif baterai, yang mana sebelum konektor kita beri tahanan dioda. Mungkin untuk dioda ini nanti sedikit hangat atau panas Mbak ya saat proses charging. Tapi yang jelas di sini saya tidak anjurkan untuk mengikuti ini Mbak ya, hanya mungkin di saat-saat posisi darurat saja bisa digunakan untuk trik ini ya. Bisa dilihat itu jalurnya sedikit memutar. Dan untuk pengaman-pengaman tadi yang di bagian bawah harus kita tambahkan solasi anti panas Mbak ya, supaya tidak koslet ke bodi untuk jalur positifnya, karena bodinya itu yang di bagian mesin ke dalam itu terbuat dari besi atau aluminium itu ya, jadi bisa untuk menjaga terjadinya hubungan arus pendek supaya tidak koslet atau bagaimana kita taruhkan tadi ya. Kalau yang di bagian penutup kan bukan dari besi atau aluminium Mbak, jadi aman, jadi tidak perlu kita taruh Sudah jadi, kita coba tes Mbak ya. Bisa dilihat Mbak di USB tester saya, arus ada ampere masuk ya, di atas 1 ampere. Arus yang masuk ke handphone di atas 1 ampere. Yang jelas ini handphone yang sebelumnya belum support fast charging sekarang menjadi support fast charging. Makanya saya ingatkan pada beliau, jika ngecas jangan lebih dari 1 jam atau 2 jam.
fix mbak ya, baik logo cas, posisi handphone menyala ataupun handphone mati ada mbak ya. Logo cas tetap ada. Bisa dilihat mbak, ada ya. Dalam posisi menyala pun ada. Mungkin itu dioda sedikit mengganjal mbak ya, di bagian tutup frame belakang, tutup frame belakang sedikit ada ganjalan. Jadi solusinya saya sedikit saya tipiskan supaya tidak terganjal posisinya. Jadi saya sedikit tipiskan supaya tidak mengganjal. Nanti kalau mengganjal ketinggi mbak, jadi ndak presisi dalam pemasangan penutup belakang mbak. Oke mbak, kayaknya sudah selesai ya untuk proses perbaikan. Saya coba tutup. Untuk menutup juga harus hati-hati mbak, jangan dianggap sepele ya, salah menekan bisa tombok kita mbak ya. Oke mbak, kayaknya sampai di sini dulu untuk video kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat dan mbak semua. Jangan lupa bahagia, perbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah tentunya. Akhir kata, akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam creativity. Ampun titiru mbah nggih, niki rada ekstrim, kecuali kepepet mbah.